Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Master, perkenalkan saya Master Sultan, pengajar kimia di Master TPB. Di kesempatan kali ini kita akan belajar persiapan untuk UTS 2 dengan konten 30 menit tembus 10 soal. Oke, langsung kita mulai saja dari soal yang pertama. Kita akan lihat soal yang pertama. Oke, ini adalah soalnya. Kita baca. Berikan muatan formal pada tiap atom pada struktur berikut ini. Oke, jadi untuk menentukan muatan formal itu ada rumusnya. Muatan formal, misalnya MF ya. MF itu rumusnya adalah elektron valensi dikurangi dengan pasangan elektron bebas dikurangi dengan pasangan elektron yang berikatan dibagi dengan 2. Oke, misalkan kita mau yang soal A ini. Untuk yang nitrogen, ini muatan formalnya untuk nitrogen, elektron valensinya nitrogen itu 5, ini 5, kita kurangi dengan pasangan elektron bebasnya, tidak ada, berarti 0, kita kurangi dengan pasangan elektron ikatan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8, kita bagi dengan 2. Nah, ini kan ketemu ya, berarti dia adalah plus 1. Nah, jadi untuk nitrogen ini adalah muatan formalnya plus 1. Kemudian, dengan cara yang sama kita lakukan untuk semuanya. Ini yang oksigen yang atas dulu. Oksigen ini elektron valensinya 6, dikurangi dengan 4, kemudian dikurangi dengan 4 dibagi 2. Ini pas ya, berarti ini 0. Kemudian ini untuk Cl, dia 7. 7 dikurangi 6, dikurangi 2 bagi 2, 0 juga. Nah, ini baru. Oksigen yang ini kan, dia punya elektron valensi juga 6. Kemudian dikurangi PeB-nya, jumlahnya 6 juga elektron dari pasangan elektron bebasnya. Kemudian dikurangi ini yang berikatan kan 2 dibagi 2. Berarti ada 7 ya. 6 kurangi 7 ini min 1. Cara gampangnya itu tinggal elektron valensi kita kurangi aja dengan elektron yang mengelilingi. Jadi kan ini dikelilingi 7 elektron ya. 7 elektron. Oke, dengan cara yang sama kita lakukan untuk yang B. Yang B ini untuk N dia 5 dikurangi yang mengelilingi ada 4, berarti dia plus 1. F yang sini min 0, ini 7 kurangi 7 juga 0, ini juga 0. Nah, ini 6 dikurangi 7 yang mengelilingi berarti min 1. Nah, nanti muatan formal ini dijumlahkan. Kalau dia saling menghilangkan kayak plus 1 dan min 1 yang di NO2Cl ini, berarti muatan atomnya, muatan senyawanya itu 0. Ini juga yang B juga 0 kan. Oke, kemudian yang C, ini S-nya 6, elektron valensi 6 kurangi 4, ini plus 2. Ini oksigen yang tadi min 1, ini min 1. Ini 0, 0. Kalau disigmakan, jumlahnya 0. Oke, begitu untuk muatan formal. Ini kita bisa lanjut ke soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lihat dulu soal nomor 2 itu seperti apa. Oke, ini adalah soal nomor 2. Gambarkan struktur resonansi dari CO3 2-. Lalu hitung orde ikatan C dan O rata-rata. Oke, di sini kita disuruh menggambarkan resonansinya ya. Kemudian kita menghitung orde rata-rata dari ikatan CO itu sendiri. Nah, jadi CO3 2- itu adalah atom pusat C dikelilingi oleh 3 atom O. Berarti gini ya. Ini ada C, ini ada O, ini ada O, ini ada O. Nah, tapi kita nggak tahu nih masing-masing katanya itu gimana. Yang jelas kita tahu C itu tangannya 4. Pasti ada satu yang kita terangkap. Misalkan gini. Nah, ini gini berarti. Berarti gini. Ini titik. Nah, kita kasih dulu. Soalnya. Nah, gini kan. Ini kan muatan formalnya yang ini min 1, ini min 1 ya. Berarti dia secara keseluruhan dia min 2. 2-. CO3 2-. Nah, kemudian ini tuh bisa beresonansi. Gimana caranya? Dengan cara si pasangannya itu, pasangan elektron yang berikatan di sini tuh loncat ke sini gitu. Nah, jadi nanti dia bisa pindah ya, meskipun ke sama-sama O juga, tapi kan secara struktur dia pindah ya. Jadi nanti dia gini jadinya. Nah, ini adalah struktur resonansi yang kedua. Kemudian
dengan cara yang sama, ini tuh juga bisa pindah ke sini. Nah, jadi kita bisa membentuk struktur resonansi yang ketiga. Nah, ini jadinya. Nah, ini semua sama ya, muatan totalnya ini adalah 2 minus, ini juga 2 minus. Nah, berarti di sini ada 3 struktur resonansi dari CO3 2 minus. Ini. Itulah ya, pokoknya ada itunya 2 minusnya di sini. Kemudian kita bisa menghitung order rata-rata ikatan tuh begini. Order ikatan rata-rata itu adalah jumlah ikatan dibagi dengan jumlah resonansi. Jumlah ikatan CO ya. Nah, ini kan berarti ada 4 ya, satunya rangkap. Ini 4, resonansinya 3. Berarti order ikatan rata-ratanya adalah 1,33 atau 4/3. Oke, itu untuk nomor 2. Kemudian kita bisa lanjut ke nomor 3. Kita lihat soalnya di nomor 3 seperti apa. Kita ambil dulu soalnya. Ini adalah soal nomor 3. Baik, ini adalah tentang entalpi ya. Gunakan diagram entalpi untuk menghitung energi QC CaCl2 dari informasi berikut. Nah, energi yang dibutuhkan untuk evaporasi mol CaS, kemudian ada energi ionisasi, kemudian ada afinitas elektron, kemudian ada energi cut, kemudian ada entalpi standar. Oke, jadi di diagram entalpi itu seperti ini urutannya. Jadi ini agak bawah aja ya, nanti kita lihat itu. Jadi di agak bawah itu kita punya awalnya itu kalsium dan gas klorida. Nah, ini tuh bisa ngebentuk si CaCl2 solid. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah energi entalpi standar pembentukan, yaitu minus 795. Jadi ini adalah minus 795 kilojoule. Nah, kemudian ke atasnya, ini Ca itu bisa menguap menjadi gas. Ini jadi Ca gas, ini Cl-nya masih sama. Kemudian, setelah kita uapkan si Ca-nya, kita putus nih si Cl-nya jadi 2Cl. Nah, kemudian si Ca ini kita ionisasikan 2 kali. Pertama jadi Ca+, kemudian jadi Ca2+. Nah, ininya masih sama ya, masih Cl gas ini. Nah, ini kenapa ke atas semua? Nah, yang pertama itu adalah untuk evaporasi 1 mol CaS ini. Berarti ini adalah 192 karena positif ya. Kemudian ini adalah yang 2Cl ini adalah yang ini. Dia energi cut untuk memutus, berarti butuh energi cut ini ya. Nah, kemudian ini adalah energi ionisasi pertama dan kedua. Nah, kemudian yang terakhir, ini afinitas elektron. Nah, ini jangan ketipu, meskipun ini positif, kalau afinitas elektron itu kita lihatnya dari bawah. Jadi, sebenarnya dari Cl- ke Cl-nya. Makanya seolah-olah gini, tapi kita balik. Berarti kita berangkat dari Cl gas ke Cl-. Ini kita giniin, jadi minus 348. Berhubung ini ada 2Cl, kita kalikan 2. Nah, kemudian kan ini kita udah tahu nih diagram entalpinya, dan kita disuruh mencari energi kisi. Nah, energi kisi itu tidak lain dan tidak bukan adalah ini. Dari Ca2+ gas dan 2Cl- gas, ini menjadi ini CaCl solid. Nah, ini adalah energi kisi. Ya udah, berarti kita tinggal jumlahkan ini aja. Berarti kan gini ya, energi kisi itu berarti sama dengan ini, kita balik, ini kayak hukum saja, berarti 348 kali 2 dikurangi 1149 dikurangi 589,5, kemudian dikurangi 242,6 dan dikurangi 192, kemudian ditambah minus.
Ini karena arahnya sudah searah. Nah, ketika dihitung, ini ketemu energi isinya minus 2269 kilojoule. Nah, di poinnya di sini jangan sampai kebalik arahnya, itu aja sih kalau diagram entalpi. Oke, itu untuk nomor 3. Sekarang bisa kita lanjut ke nomor 4. Kita lihat dulu soalnya nomor 4. Oke, ini adalah soal nomor 4. Prediksikan bentuk dari NH2-, CO3-2-, IF3, dan Br3-. Oke, jadi kita disuruh mencari itunya ya. Oke, yang pertama dulu. NH2-. NH2- itu gini. Ini ada N, ini ada H, ini ada H. Gini. Nah, ini minusnya adalah di N-nya ini minus 1. Nah, karena ini ada 2 PeB dan 2 ikatan, maka ini bentuknya adalah band atau bengkok. Kayak H2O. Kemudian untuk CO3-2-, ini ada C berikatan dengan tuh yang tadi kita sudah sempat lihat. Nah, ini kan gini ya. Semuanya ikatan. Nah, maka ini merupakan segitiga planar bentuknya, karena nggak ada pasangan elektron bebas di atom pusatnya, dan ada 3 hibridisasi sp2. Oke. Kemudian yang C, ini ada IF3, itu punya elektron valensi 7, kemudian dipakai 3, berarti sisa 4, berarti gini. Nah, ini adalah 5, tapi yang berpasangan cuma 3. Nah, ini tuh bentuk T. Bentuknya namanya bentuk T, atau T-shape. Oke, kemudian yang terakhir ada Br3. Br3 itu punya elektron valensi 7, dipakai buat 2, berarti masih 5, karena minus berarti ada 6. Udah, berarti bentuknya gini kira-kira. Gini. Nah, ini tuh yang bentuk segitiga itu. Jadi ini bentuknya adalah linear. Nah, sebenarnya di sini kuncinya kalian tahu aja sih berapa total pasangan elektronnya berapa, kemudian pasangan elektron bebasnya berapa. Nah, nanti kalian bisa kalau udah hafal bisa tahu bentuk-bentuknya. Oke, untuk nomor 4. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Kita lihat dulu soal dari nomor 5. Oke, ini adalah soal nomor 5. Gambarkan orbital diagram untuk mendeskripsikan ikatan pada silikon tetraklorida dan fosfor tetraklorida, dan tunjukkan pembuatan orbital hibridanya. Oke, jadi yang pertama itu ada SiCl4, atom pusatnya adalah Si. Si ini punya 4 elektron valensi. Nah, berarti dia itu adalah awalnya S itu 3S, 2, 3P2 ya. Berarti ini yang ke atas. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, tapi dia butuh berikatan dengan Cl. Nah, berarti di sini ada elektron yang pindah ke sini 1. Nah, ini kan 3S, ini 3P. Nah, jadi setelah terbentuk orbitalnya, dia jadi P-nya turun semua. 1, 2, 3, 4. Ini berarti S sama P 3 kali. S3. Jadi gini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti bisa, nah X ini bisa diisi oleh elektronnya si Cl. Nah, 4. Kemudian fosfor pentaklorida atau PCl5. Nah, kalau PCl5 ini kan atom pusatnya P ya, dia punya 5 elektron valensi ya. Nah, berarti 6. Ya, 5. Ya benar 5. P itu golongan 5. Jadi sebenarnya dia punya 2, 3S, ini 3P. Nah, dia kan sebenarnya punya 3D ya, tapi kosong. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini butuh ada yang sama, ini ada yang udah gabung 1, berarti kita butuh si 3D ini 1. Berarti nanti jadinya tuh gini. Jadinya itu S-nya sama P-nya sejajar, sama D-nya turun 1. Ini D-nya masih 3. Masih 4, sorry. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tuh pindah ke sini. Nah, ini berarti S, P-nya 3, D-nya 1. Nah, ini kemudian bisa diisi oleh Cl 5 kali. Nah, berarti udah kejawab ya. Untuk yang silikon tetraklorida itu
Tadi katanya hibridisasi sp3. Untuk yang PCl5 itu adalah hibridisasi sp3d. Oke, itu untuk nomor 5. Sekarang kita bisa lanjut ke soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kita lihat soalnya. Ini adalah soal nomor 6. Gas tertentu memiliki volume 255 ml pada tekanan sekian. Berapa volume yang ditempati pada gas tekanan 365 jika temperatur tidak berubah? Oke, ini temperatur tidak berubah ya. Jadi kita bisa menggunakan hukum dari Boyle. Nah, hukum Boyle itu adalah perkalian antara tekanan dan volume itu konstan. Jadi kalau kita punya P1 itu konstan dengan P2 kali P2. Nah, kalau kita di sini ditanya volume, jadi di sini tanya P2. P2 P1 bagi P2. Nah, kita langsung masukkan saja. P1-nya 755 dan volumenya 255. Dan P2-nya itu 365. Nah, karena ini perbandingan saja, tornya nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Nah, ini kita hitung dulu. Nah, ini ketemu 527 ml. Nah, ini kan tadi ini tor ya. Ini tor. Ini mililiter. Nah, jadi untuk volume yang akan ditempati gas ini yaitu 527 ml. Oke, itu untuk nomor 6. Sekarang kita bisa lanjut ke soal nomor 7. Nomor 6 tentang gas. Sekarang nomor 7 kita coba lihat soalnya tentang apa. Baik, ini adalah soal nomor 7. Kita baca dulu soalnya. Berapa volume dalam liter yang akan ditempati oleh gas oksigen dengan berat 0,287 gram pada 20 derajat Celcius dan 748 ton. Oke, jadi kita punya wadah. Nah, tapi ini wadahnya misalkan bisa mengembang. Jadi wadahnya ini bisa mengembang sesuai apa isinya. Terus kemudian kita masukkan oksigen dengan berat sekian 0,287 gram ini dalam suhu 20 derajat Celcius. Kemudian tekanannya sekian. Nah, dari sini kita bisa menggunakan PV-nRT ya. Kita punya persamaan gas ideal adalah PV, P kali V sama dengan mol dikali tetapan dikali temperatur. Nah, jangan lupa T-nya ini dalam Kelvin. Kemudian, dari sini kita disuruh mencari volume. Nah, tapi kita nggak tahu nih molnya berapa, tapi kita tahu beratnya. Nah, mol itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah massa dibagi dengan MR, MR-nya O2, dikali dengan RT. Nah, kemudian dari sini kita bisa ubah persamaannya. Berarti P sama dengan massa dikali tetapan dikali temperatur dibagi dengan tekanan dikali dengan MR. Nah, ini massanya sudah tahu, massanya itu 0,289. R-nya itu pakai 0,082 karena kita pakai liter dan nanti ATM. Kemudian T-nya ini kita ubah, kan ini 20 derajat Celcius, kita jadikan Kelvin jadi 293 Kelvin. Nah, ini berarti 293 kita bagi dengan tekanan. Tekanannya di sini 748 tor. Nah, ini karena masih tor perlu kita ubah menjadi ATM. Kita bagi dengan konversinya, 1 ATM itu sama dengan 760 tor. Nah, kemudian kali dengan MR-nya. MR-nya itu adalah O2 ya, berarti 32. Nah, ini kita hitung 0,289 dikali 0,082 dikali 293. Kita bagi dengan 748 per 760 dikali 32. Nah,
Ini ketemu volumenya 0,22 liter. Nah, ini karena mintanya udah dalam liter, berarti ini udah ketemu jawabannya 0,22 liter. Oke, itu untuk nomor 7. Soalnya gas seperti demikian. Kemudian kita bisa lanjut ke soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Sorry, ini. Lanjut soal nomor 8. Kita lihat dulu soalnya nomor 8. Oke, ini adalah soalnya nomor 8. Kita tulis dulu nomornya, ini 8. Hitungan volume maksimum CO2 dalam mililiter pada 745 torr dan 27 derajat. Ini kondisinya untuk CO2 ini ya. Yang dapat dibentuk oleh pembakaran karbon monoksida sekian 0,3 liter, 683 torr dan 25 derajat. Dicampur dengan 155 ml O2 pada 715 torr dan 125 derajat Celcius. Wah, ini nggak kompleks ya. Ya udah, kita tulis dulu aja reaksinya. Reaksi pembentukan karbon dioksida dari karbon monoksida berarti CO tambah O2 menjadi CO2. Nah, ini berarti ini. Nah, udah setara. Terus kita cari molnya masing-masing dulu. Kita cari molnya si CO dulu. Nah, tadi kan kita punya gas ideal itu PV sama dengan nRT ya. Berarti kan mol itu sama dengan PV dibagi RT ya. Oke, berarti untuk mol CO kita cari dulu. P-nya itu 745 torr, kita ubah ke atm, kita bagi 760. Kita kali R 0,082 kali T, T-nya 27, kita ubah ke Kelvin jadi 300 Kelvin. Kemudian kita bagi dengan PV, maaf, ini punyanya CO2 ya. Oke, ini salah ya. Kita akan cari yang CO ya. Maaf. Oke, jadi kita P-nya yang CO yang ini ya, 683 ya. 683 kita bagi dengan 760 kali V-nya itu 0,3. Nah, kemudian kita bagi dengan RT. R-nya itu 0,082. Kemudian T-nya 25 derajat 298. Nah, ini dihitung ketemu 1,1 kali 10⁻²2 mol. Nah, dengan cara yang sama kita cari juga untuk molnya si O2. Nah, berarti O2 ini dia P-nya sekian, 715. Kita bagi dengan 760, kita kali 0,155. Kemudian kita bagi dengan RT. Nah, R-nya itu adalah 0,082. T-nya T125 derajat, berarti 398. Nah, ini kita hitung juga, ketemu 4,46 kali 10⁻³ mol. Nah, kita kan udah tahu nih mol CO dan O2-nya. Kemudian kita tentukan reaksi per reaksi pembatasnya. Kita lakukan dengan cara pembagian mol ini dengan koefisien. Untuk yang CO ini, ketika kita bagi dengan 2, ini kan 5,55 ya. Sorry, 5,5 ya. 5,5 kali 10⁻³ Nah, sedangkan yang O2 ini kita bagi dengan 1, tetap ya. Nah, ini kan berarti yang lebih kecil bakal jadi reaksi pembatas. Berarti di sini reaksi pembatasnya itu adalah si O2 ini. Nah, si O2 ini adalah reaksi pembatas. Jadi kita langsung bisa cari hubungan mol CO2 dengan O2. Ini kan kita tahu ya dari reaksi molnya CO2 itu 2 kali molnya O2. Berarti 2 kali 4,46 kali 10⁻³ mol ya. Nah, ini ketemu 8,92. Nah, ini udah ketemu mol. Kemudian kita disuruh mencari tadi volumenya. Udah, berarti volume sama dengan nRT per P.
molnya itu sekian, ini. Dan kita kali dengan 0,082. T-nya ini 27 derajat ini. Berarti 300. Kita bagi dengan P-nya. P-nya si CO2 ini adalah 745. 745 tor kita ubah ke cm. Nah, ini ketemu 2,24 kali 10 pangkat minus 1 liter. Nah, tapi diminta dalam mililiter. Berarti kita ubah saja, berarti 224 mililiter. Oke, itu untuk nomor 8. Sekarang bisa kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, kita lihat dulu soal nomor 9. Nomor 9. Kita ambil soalnya. Oke, ini nomor 9. Jelaskan tentang. Oke, kita disuruh mencari panjang satu unit sel ya. Oke, di sini radius atom nikel adalah sekian angstrom. Kemudian kristalnya FCC. Nah, berapa panjang satu unit sel dalam angstrom dan ppm? Oke. Jadi, kalau FCC itu dia seperti ini bentuknya. Seperti ini. Ini bulat penuh. Ini anggap saja lingkarannya. Ini bulat. Ini setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran juga. Nah, misalkan kita panjang satu unitnya ini, misalkan A, berarti ini kubus A juga kan. Ini berarti kan setengah lingkaran R. Ini 2R. Ini R. Nah, dari sini kan kita tahu ya, Pythagoras, bahwa A kuadrat tambah A kuadrat berarti sama dengan ini, totalnya miringnya ini, 4R ya. 4R dikuadratin. Berarti ini 2A kuadrat sama dengan 16R kuadrat. Ini coret, ini jadi 8. Berarti kita tahu panjang unitnya itu akar dari 8R kuadrat. Ya udah, kita masukkan saja. Akar 8 kali 1,24 angstrom kuadrat. Nah, ini ketemu 3,51 angstrom. Nah, kemudian kita ubah ke PM. 1 angstrom itu 100 pikometer, berarti kali 100 saja. Berarti ini adalah 351 pikometer. Oke, jadi itu untuk nomor 9. Pokoknya di sini kita harus tahu kalau FCC itu 4R-nya adalah diagonal sisi, kalau BCC itu 4R-nya adalah diagonal ruang. Itu aja. Jangan sampai kebalik. Oke, itu untuk nomor 9. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir di sesi ini, yaitu nomor 10. Oke, ini adalah nomor 10. Kita lihat dulu soalnya di nomor 10. Oke, ini adalah nomor 10. Kita disuruh mencari apa nih? Mencari sudut dari difraksi. Oke, jadi kita di sini punya X-ray, panjang gelombang sekian, dia mati. Nah, ini bidang kristalnya jaraknya ada 2 ya, A dan B. Nah, ini kemudian diasumsikan 1 pada kedua perhitungan. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan Bragg. Tulisannya BRAGG. Persamaan Bragg equation. Nah, itu dia n lambda sama dengan 2D sin theta. Nah, kita kan mau cari theta nih, berarti kan sin theta sama dengan n lambda dibagi 2D. Nah, theta-nya berarti sin inverse n lambda per 2D. Nah, kita langsung masukkan saja nih yang A dulu. D-nya 1 kali 10 pangkat 3 PM atau 1000 pikometer ya. 1000 pikometer. Ya, berarti theta-nya sama dengan sin inverse n-nya kimsikan ini 1, berarti 1 dikali 229 bagi dengan 2 kali 1000. Nah, ini kita hitung kalkulator, ketemunya 6,57 derajat. Dengan cara yang sama, kita masukkan juga untuk yang B. Yang B ini D-nya adalah 2,5 kali 10 kuadrat. Di 250 ya. 250 pikometer. Ya, berarti theta sama dengan sin inverse 1 dikali 229 bagi dengan 2 kali 250. Ini ketemunya kita hitung sin inverse 1 kali 229 dibagi dengan 500. Ketemu 27,26 derajat.
Oke, itu dari nomor 10. Oke, jadi udah 10 soal. Mungkin cukup sekian pembahasan UTS 2 30 menit tembus 10 soal. Apakah Sobat Master punya soal menarik lain yang mau kita bahas? Saya tunggu di Master TBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.